Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Dian Setiawati dengan NPM 09105803190022 dari kelas C, semester 6, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi yang terkait dengan teknik pengawasan urusan pemerintahan daerah. A. Pertimbangan melaksanakan pengawasan. 1. Berbagai metode dan teknik pengawasan. A. Pengawasan dengan pengecualian. B. Pengawasan terhadap hasil atau produksi atau output. C. Pengawasan anggaran. D. Pengawasan mutu terpadu. Kedua, dalam sistem pengawasan perlu memperhatikan A. Kesesuaian sifat dan kebutuhan operasional sistem. Pengawasan harus sesuai dengan sifat pekerjaan atau operasional yang diawasi. B. Menghasilkan umpan balik. Sistem pengawasan harus memungkinkan timbulnya umpan balik atau informasi. C. Melaporkan penyimpangan. Sistem pengawasan harus memungkinkan pelaporan secara cepat dan akurat mengenai adanya penyimpangan. D. Efisien dan ekonomi. Sistem pengawasan harus secara mudah dan tepat memberikan gambaran secara keseluruhan kegiatan operasional dalam mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana. E. Fleksibel. Sistem pengawasan harus mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan. F. Menggambarkan penguasaan diri sendiri. Sistem pengawasan harus mendorong terciptanya dan berkembangnya penguasaan diri sendiri setiap satuan kerja. G. Memperhatikan faktor manusia. Pada dasarnya, manusia itu tidak senang diawasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu digunakan pendekatan secara manusiawi. B. Teknis pengawasan pelaksanakan kebijakan urusan. Urgensi pengawasan kebijakan. Secara umum, ada 3 pengawasan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, yaitu pengawasan umum, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan gubernur atau bupati atau wali kota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah daerah bersangkutan. Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Demikian pula gubernur atau kepala daerah berwenang melakukan hal yang sama terhadap pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten kota. Untuk kepentingan pengawasan umum ini, pemerintah daerah wajib memberikan keterangan yang diminta. Pengawasan preventif diwujudkan dalam bentuk keharusan pengesahan perda atau keputusan daerah tertentu sebelum diberlakukan. Menteri Dalam Negeri berwenang mengesahkan kebijakan daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pusat berwenang mengesahkan kebijakan daerah kabupaten atau kota. Muatan perda yang memerlukan pengesahan pada umumnya yakni 1. Perda yang menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat. 2. Perda yang memuat ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu. 3. Perda yang membuat pembebanan kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah. Dan 4. Perda yang memuat ketentuan tentang segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengatur pengadaan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, serta mengatur gaji pegawai. Pengawasan represif diwujudkan dalam bentuk penangguhan atau penundaan dan pembatalan berlakunya perda, termasuk perda yang telah melalui mekanisme pengawasan preventif. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi kemungkinan daerah tidak mematuhi kehendak pusat. Walau dalam kenyataan hal ini tidak pernah terjadi. Apabila gubernur tidak menjalankan kewenangan, maka wewenang tersebut diambil alih oleh Menteri Dalam Negeri. Lazimnya, jangka waktu penangguhan hanya 6 bulan, karena jika terlalu lama akan mengakibatnya tidak adanya kepastian hukum. C. Teknis pengawasan pelaksanaan urusan tugas pembantuan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasi oleh Mendagri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan
Tugas pembantuan secara teknis dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan pusat kepada daerah atau kabupaten kota secara umum dan teknis dilakukan oleh GWPPP. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.